Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai untuk sama-sama tadi menunaikan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah juga kita berada di hari Sabtu terakhir bulan Sya'ban ya. Berarti insyaallah Sabtu depan kalau hitungannya sama ya. Kalau Muhammadiyah mereka sudah jauh-jauh hari memutuskan atau mengumumkan bahwa Ramadan pada tahun ini jatuh ya, 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April. Ini tidak mengherankan karena kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, mereka menggunakan yang namanya hisab. Hisab itu hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan atau hitung-hitungan, dan itu diyakini bahwa peredaran bulan itu sudah eksak, sudah pasti begitu ya, sudah pasti. Sementara bagaimana sikap kita? Kita sebagai warga yang baik tentunya kita mengambil pendapat dari pemerintah, karena untuk penetapan 1 Ramadan maupun 1 Syawal sebaiknya kita bersama-sama ya. Sebaiknya bersama-sama sebagaimana ada dalil ya, berpuasalah ketika orang-orang berpuasa, artinya ada kebersamaan di sana ya. Dan memang metode yang kedua yang digunakan adalah metode ru'yatul hilal. Ini dua-duanya dipakai ya. Hisab dipakai, ru'yatul hilal dipakai. Kapan kita pakai hisab? Ya untuk memperkirakan untuk ambil ancang-ancang, kira-kira ancang-ancang hari apa gitu ya. Nah, kalau untuk penetapan 1 Ramadan kita menggunakan kalender Hijriyah atau menggunakan bulan ya. Sementara kalau untuk ibadah salat itu kita menggunakan matahari ya. Matahari, nanti kalau zuhur bayang-bayang seperti apa, asar bayang-bayang seperti apa. Tapi sekarang udah gampang, udah ada jam. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ya segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bagaimana menyambut kedatangan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana ada Allah istimewakan hari Jumat ya dibandingkan hari-hari lainnya. Atau Allah istimewakan setiap harinya ada sepertiga malam yang akhir dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Demikian pun bulan Ramadan Allah istimewakan
dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Apa kemuliaan atau keistimewaan bulan Ramadan? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ya, orang yang berpuasa karena bau mulutnya itu keluar dari perutnya, mungkin kita terganggu, tapi itu bagi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa sampai berbuka. Bayangkan, malaikat ngedoain terus, Allahumma ighfir lahu, ya, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, sampai buka puasa. Setiap hari bulan Ramadan Allah menghiasi surganya, seraya berkata, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang salih melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju surga. Kemudian yang sering kita dengar, bulan Ramadan syaitan dibelenggu, ya. Jadi kalau bulan Ramadan masih ada saja yang bermaksiat, itu udah tabiatnya, itu udah wataknya. Sebab apa? Sebab syaitan udah dibelenggu, masih maksiat juga, ya. Kemudian pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya ada malam, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu keistimewaan bulan Ramadan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Ya, tentunya dari awal Ramadan kita berjaga-jaga. Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Ya, jadi ketika Ramadan sudah berakhir, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, seperti bayi yang baru lahir. Kemudian amalan-amalan salih yang ada di bulan Ramadan, yang pertama tentunya adalah ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhifin. Yaqulullahu 'azza wa jalla illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Seluruh amalan anak Adam itu adalah miliknya, artinya kita tahu nilainya berapa. Sedekah, ya, Allah lipat gandakan, ya. Misalkan sedekah Allah lipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali. Kecuali puasa, ya. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang membalasnya. Ibarat kata kita ada yang ngajak kerja, yuk kerja sama saya yuk, kerja, tapi nggak dikasih tahu gajinya berapa. Nah, kita kan jadinya hati-hati, ya kan? Wah, ini kerja harus serius nih biar dapat gaji. Sebab kalau nanti nggak serius, bisa jadi gajinya tidak memuaskan atau bahkan nggak digaji sama sekali. Nah, begitupun dengan puasa. Puasa Allah rahasiakan pahalanya, ya, supaya kita serius, supaya kita bersungguh-sungguh, sehingga nanti yang kita dapatkan adalah sesuatu yang membahagiakan. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda yang sering kita dengar, ya, hampir tiap malam bulan Ramadan kita dengar ini, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, ya tentunya bukan cuma puasa aja, ya, tapi harus betul-betul menahan perkataan. Jadi bukan cuma menahan lapar dan haus saja. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta, dia puasa tapi masih bohong, ya, dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Percuma gitu kan puasa sementara dia masih berdusta. Sedangkan as-saumu junnah, puasa itu seperti perisai. Perisai dari apa? Perisai dari melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Oh, lagi puasa nggak mau dia berantem,
lagi puasa tidak mau dia berbuat keributan, lagi puasa enggak mau dia berdusta. Kemudian yang kedua, amalan yang ada di bulan Ramadan yaitu salat tarawih. Ya, kalau tadi puasa man shoma ramadhana, kalau salat tarawih itu dalilnya man qama, ya, man qama ramadhana, belakangnya sama, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail, ya, siang-siang, malamnya qiyam, ya, pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan mengerjakan salat malam ini adalah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat, ya. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan ketika beliau sedang sakit, ya, atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan cara duduk, ya. Demikian mulia Allah letakkan kemuliaan seorang muslim itu dalam salat malamnya. Demikian mulia kedudukan salat malam ini, maka jangan sampai ditinggalkan. Kemudian ada hadis yang lain mengenai salat tarawih atau salat malam. Man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hingga selesai, ya, maka akan dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah, ya. Jadi salat tarawihnya selesai bersama imam, dihitung salat semalam suntuk. Kita nggak ada yang kuat salat semalam suntuk, ya. Terlepas mau 11 rakaat, 23 rakaat, intinya selesai bareng imam. Kalau kami dulu waktu di UIN, ya, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sana, itu kita bikin 2 gelombang. Jadi imamnya ada 2, imam yang 11 sama imam yang 23. Caranya itu dari tarawih rakaat pertama sudah pakai imam yang 23 yang maju. Nanti ketika sudah 8 rakaat, imam yang 23 ini istirahat, ganti imam witir. Ganti imam witir, ya. Nah, setelah witir 3 rakaat, kemudian doa singkat, pulang. Nah, yang lain pulang, yang 23 rakaat maju lagi. Jadi begitu caranya. Kalau mau diterapkan itu yang 23 rakaat ketika sudah 8 rakaat istirahat dulu, ya, istirahat dulu, bisa ngeteh dulu, ya, atau minum-minum dulu. Nanti setelah yang 11 selesai, mereka pulang, baru yang 23 rakaat melanjutkan. Seperti itu yang dipraktekkan di UIN. Dan itu uniknya, ya, banyak yang ketika di kampung 23 rakaat, tapi ketika sampai UIN 11 aja deh. Cuman satu saf yang 23 itu. Kenapa? Karena panjang, ya, panjang bisa sampai 1 juz yang dibaca 1 malam. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah sedekah. Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, ya. Rasulullah itu sangat dermawan, dan kedermawanan beliau itu lebih bertambah ketika memasuki bulan Ramadan, ya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Bagaimana cara bersedekah? Ya, bentuk sedekahnya seperti apa? Yang pertama, memberi makan. Sebagaimana firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Ya.
dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya. Kita kalau kasih makanan yang disukai, jangan bakwan udah keras dikirim ke masjid. Ya. Bakwan udah keras, kayaknya udah hasil angetan, dikirim ke masjid buat yang buka puasa. Masih ada nggak itu? Nanti besok kalau masih ada, jangan diterima. Ya. Pikir-pikir itu dari tahun ke tahun ada yang begitu. Tolonglah ya, kita kalau memberikan bukaan itu yang enak, ada agarnya, ada kurma, pokoknya yang enak. Kenapa? Ya kan pahala memberi makan atau memberikan buka kepada orang yang berpuasa adalah sama seperti orang yang berpuasa. Bayangin kalau bakwan yang keras nyakitin itu kan, bukan nyenangin tapi nyakitin. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, Allah akan memberinya minuman ar-rahiqul makhtum. Ya. Ada minuman namanya rahiqul makhtum nanti buat orang yang menghilangkan dahaga saudaranya. Kemudian yang kedua, bentuk sedekahnya adalah menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, sebisa mungkin walaupun di masjid udah dijadwal tanggal 1 Ramadan RT ini, 2 Ramadan RT ini, walaupun sudah dijadwal ya, sebisa mungkin kita kirimlah pribadi ya. Apakah 2 porsi, apakah 5 porsi. Ya, sekedar buat takjil enggak masalah ya, supaya kita mendapatkan keutamaan ini. Ya, kita nyiapin 5 porsi, berarti kan 5 orang pahala puasanya kita dapat. Ya. Nah itu. Adapun pengaturan yang dibuat di masjid, ya ini RT ini biar teratur saja. Sebab kalau nggak diatur seperti itu nanti ada kalanya satu hari banyak yang mengirim untuk takjil, malah ada kalanya di hari yang lain sedikit atau bahkan nggak ada yang ngirim. Makanya perlu diatur gitu ya, perlu diatur. Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air atau kurma atau seteguk air. Barang siapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air di telagaku. Ya, kita tahu telaganya Rasulullah SAW. Kalau kita minum dari telaga beliau, kita enggak akan dahaga selama-lamanya sampai masuk ke surga. Nanti kan ada fase-fasenya itu kan, ada mahsyar, ada sirat, ada telaga. Setelah meminum air dari telaga sampai masuk ke surga, enggak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan. Mengejar target khatam ya bagus, tapi lebih bagus lagi disertai dengan memahami kandungannya. Ya. Ini kira-kira ayat yang tadi dibaca, surat yang tadi dibaca kandungannya apa sih? Ada pesan-pesan apa di sana? Sehingga kita mengetahui Al-Quran ini isinya seperti apa, ada apa di dalam Al-Quran. Itu jauh lebih poinnya jauh lebih tinggi dibanding cuma sekedar mengejar khatam. Ya bagus, khatam pun sudah bagus, apalagi begitu loh maksud saya ya. Khatam pun sudah bagus, apalagi disertai dengan pemahaman isi Al-Quran, tentunya jauh lebih bagus lagi. Kemudian tetap duduk di masjid hingga terbit matahari. Ya, jadi salat subuh ya. Man shalal fajra fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah
hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin aw umratin tammatun. Barang siapa salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk berzikir mengingat Allah, ya, mau baik zikir sendiri maupun zikir bersama-sama, ya, intinya dia berzikir. Zikir sudah selesai tapi belum juga terbit matahari, ya dia baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran termasuk zikir. Atau ada halaqah kajian seperti ini termasuk zikir, ya. Sampai matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat, ya. Ada yang mengatakan 2 rakaat itu namanya sholat istiraq atau sholat duha di awal waktu. Maka seakan-akan dia mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna, sempurna dan sempurna. Sampai 3 kali Rasulullah katakan sempurna, sempurna dan sempurna. Ya, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia duduk, ya, berzikir, jangan ngobrol, ya. Kadang ada judulnya itikaf sampai masjid ngobrol. Ya kalau obrolannya bermanfaat nggak masalah, ngobrol seputar ilmu nggak masalah. Kadang-kadang nyerempet juga ngomongin orang, gitu ya. Itu ditinggalkan lah. Kemudian yang bisa dilakukan di bulan Ramadan adalah i'tikaf, ya. Rasulullah biasa beritikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi tahun terakhir beliau wafat, ya. Tahun terakhir beliau wafat, beliau i'tikaf 20 hari. Beliau i'tikaf 20 hari. Bagaimana kita yang bekerja, ya minimal i'tikaf malamnya lah, ya. Habis maghrib udah nggak pulang-pulang lagi, terpulang sahur. Minimal begitu, nggak masalah. Jangan sampai tidak i'tikaf. Karena ukuran i'tikaf itu ya berdiam diri. Seberapapun lamanya itu i'tikaf, niatkan i'tikaf supaya dapat pahala. Ini i'tikaf saya lewat saja, insyaallah nanti kita bahas kapan-kapan, ya. Kemudian yang bisa dilakukan di bulan Ramadan adalah umrah. Ini umrah bulan Ramadan cuma mahal, bisa sampai 100 juta. Kenapa? Karena ada dalil umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Malah riwayat yang lain tambahan hajjatan ma'i. Pahala umrah di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji. Tapi jangan jadi patokan, udahlah umrah Ramadan aja nggak usah haji, beda lagi, itu nggak ada wukufnya umrah, ya. Ya, daripada kita menunggu lama, daftar haji udah masih menunggu lama, ada saldo nih 100 juta, ya umrah, ya. Cuman umrah di bulan Ramadan itu lebih padat daripada ibadah haji itu sendiri, lebih padat, ya. Di hadis yang lain tadi ada tambahan hajjatan ma'i, sama seperti menunaikan ibadah haji bersamaku, ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang dianjurkan lagi mencari malam qadar. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu diampuni, ya. Mencari malam Lailatul Qadar ini hendaknya sudah kita persiapkan dari awal Ramadan. Jangan milih-milih, ntar malam 21 tarawih, malam 23 enggak doa, 23 tarawih, 24 enggak, 25. Jadi jangan milih-milih ganjil begitu. Iya, kalau malam ganjilnya barengan pemerintah sama Muhammadiyah, kalau beda kita bingung nanti. Malam Lailatul Qadar turun yang mana ini? Versi Muhammadiyah atau versi pemerintah turunnya, bingung. Nah, makanya yang tepat adalah mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, dari tanggal 1 kita berjaga. Enggak apa-apa tiap malam kita berjaga, ya. Ya minimal tarawih dan sholat subuh berjamaah itu dapat sudah, ya. Tarawih tiap malam, kemudian sholat subuhnya berjamaah itu pasti dapat, walaupun cuma beberapa saat itu dapat. Jadi sebenarnya semua orang itu dapat malam Lailatul Qadar. Semua orang itu didatangi. Orang malamnya enggak ada yang lewat, masa malam kelongkap, enggak kan? Semua orang dapat. Cuman masalahnya ketika itu datang, ada yang lagi tidur, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi tahajud mungkin, ada yang lagi zikir, ada yang lagi muhasabah, ada yang lagi doa. Semua ada.
Ya. Kenapa saya katakan tadi sholat subuh berjamaah dapat? Karena ayatnya apa? Hatta matla'il fajr. Ya, sampai terbit fajar. Itu bukan tadi sampai fajar. Sampai sholat fajar, sholat subuh berjamaah dapat. Dan kalau kita tahu malam itu adalah malam qadar, dianjurkan perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, ya. Atau kalau enggak pakai tambahan karim, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, segitu minimalnya. Perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan menyukai orang-orang yang mohon ampun, maka ampunilah aku. Perbanyak zikir, doa dan istighfar. Kapan waktu-waktunya? Saat berbuka puasa, itu menjelang buka itu kita zikir. Jadi makanan taruh aja di depan dulu, sambil nunggu buka udah kita zikir, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mana yang benar Ustaz? As'aluka apa nas'aluka? Ya terserah. Kalau sendiri as'aluka, kalau bareng-bareng ya nas'aluka, ya. Ini biasa dibaca kalau tarawih doang, ya. Ini kita sambil nunggu buka kita baca. Kemudian sepertiga malam yang akhir, siapa saja yang meminta kepadaku, Allah berfirman dalam hadis qudsi, niscaya aku kabulkan. Siapa saja mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Sepertiga malam yang akhir, perbanyak zikir, doa, istighfar. Kemudian perbanyak istighfar pada waktu sahur. Allah berfirman, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Mencari waktu mustajab pada hari Jumat. Ya, hari Jumat itu menjelang maghrib, ya, dari asar sampai menjelang maghrib. Di sana dianjurkan kita perbanyak zikir. Nah, kemudian terakhir, tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan, ya. Dan sebelum ditutup akan kita sampaikan adab-adab puasa. Adab-adab puasa diantaranya pertama, berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Jadi sahur itu diakhirkan, ya. Ini sebisa mungkin tetap sahur, Pak. Biasanya udah malam-malam 10 malam terakhir udah malas bangun, ya. Tetap kita usahakan sahur walaupun minum air putih. Tetap sahur supaya mendapatkan keberkahan di sana. Ya, ada doa di sana, ada doa Nabi di sana. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi sahur walaupun cuman apa tadi, sebutir kurma atau beberapa butir kurma atau cuman beberapa teguk air. Intinya jangan sampai kita meninggalkan sahur. Segera berbuka bila telah datang waktunya. Ustadz, ini kita bukanya nunggu azan di masjid apa di TV? Ya, kalau di TV kira-kira masuk Jabodetabek, TV aja. Kalau di masjid kenapa lama? Ya dia kan buka dulu. Yang azan kan dia minum dulu, nunggu buka juga sama-sama nunggu. Makanya kalau nunggu azan di masjid ya agak telat beberapa menit, 1 menit atau bahkan 2 menit, karena dia buka dulu. Ya. Ada yang cukup dengan beberapa teguk air, ada yang habis minum air, kayaknya kurang, makan korma dulu. Ya kalau korma sebentar, kalau lontong kan santai. Jadi kita nunggu segera berbuka ketika sudah masuk waktunya. Saya pernah waktu itu setelah ngisi khutbah Jumat di sini, ya, bulan Ramadan, pulang ke Kemayoran, pulang habis asar waktu itu. Cuman lagi di jalan gak enak badan, akhirnya istirahat dulu di Radio Dalam. Ada tuh masjid yang gede pinggir jalan, Radio Dalam. Di sana sampai menjelang berbuka, sampai berbuka puasa lah bahkan. Nah, ketika sudah ngumpul, makanan minuman sudah ada di depan, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya mau minum. Ditowel sama sebelah, jangan dulu minum katanya. Pak Haji suka marah kalau azan belum kelar kita minum. Nunggu lagi. Ini bener Pak kejadian di Radio Dalam. Kita akhirnya nunggu azan selesai dulu baru minum. Padahal tuntunannya sudah Allahu Akbar, minum aja.
Ya karena kita tamu nggak berani juga kan, jadi diem. Itu kebanyakan sopir-sopir taksi Bluebird sana itu yang ada di sana tuh. Pada istirahat di sana, parkirin mobilnya. Karena parkirannya cukup luas. Di dalam. Nah, kita buka puasa di sana. Dia di situ nunggu selesai azan. Tapi ada kawan saya guru di Deki juga pernah diajak buka puasa bersama, udah maghrib belum buka. Kenapa? Nunggu bintang-bintang bermunculan. Ada lagi yang begitu. Ya, intinya kalau sahur kita akhirkan, kalau buka puasa kita segerakan. Tentunya segera di sini adalah ketika sudah masuk waktunya. Ya, menghindari bicara yang seronok, yang porno, hindari. Karena Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth." Kalau seorang lagi puasa jangan berbicara yang seronok, ya rafath. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, tetap melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minuman. Tadi ya di awal sudah. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar saja. Kemudian dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebaikan adalah sibuk nongkrong-nongkrong sampai malam, ya. Itu sayang sekali. Kemudian hendaklah tidak gaduh, tidak berbuat keributan, tidak bikin resah. Tidak makan terlalu banyak, makan secukupnya saja. Tadi mengenai memberikan makan itu ya, memberikan makan atau memberikan bukaan itu ada hadis khusus. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberikan makanan, kemudian memperlembut pembicaraan, menyambung puasa, artinya suka puasa sunnah, dan sholat di malam hari di waktu manusia sedang tidur pulas. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Dan hadis ini hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi itu tadinya mungkin dhaif tadinya ya, dhaif. Ketika banyak jalan, banyak yang meriwayatkan jadi naik pangkatnya. Jadi hasan li ghairihi. Kemudian saja cukup mungkin ya. Beberapa hal yang layaknya dikerjakan, persiapkan suasana jiwa untuk beribadah, segera taubat. Tidak mengapa mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Ya, kita sambut ya, marhaban ya Ramadan, enggak masalah itu. Minta maaf-maafan itu di awal Ramadan, jangan nunggu lebaran. Jadi ya di awal Ramadan enggak ada salahnya kita saling memaafkan. Ketika sudah Ramadan kita fokus ibadah. Siapa yang wajib berpuasa? Ya orang yang sudah balik dan tentunya orang muslim. Adapun musafir, dia boleh berbuka dan menggantinya pada hari yang lain. Bagaimana kalau orang sakit? Kalau sakitnya ada harapan sembuh, dia boleh berbuka dan nanti mengganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, cukup bayar fidyah. Ya orang yang sakit atau orang yang sudah sepuh, dia kalau puasa lemah, puasa dia tidak kuat, maka dia boleh tidak berpuasa. Sebagai gantinya bayar fidyah, yaitu memberi makan orang ya, dengan menu yang sedang-sedang lah, tidak terlalu mewah, tidak juga terlalu sederhana. Baik, demikian mungkin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya dan nanti kita bisa cari sendiri ya referensi di luar fikih mengenai Ramadan, supaya Ramadan tahun ini kita benar-benar siap. Ramadan tahun ini benar-benar ada nilainya yang lebih lah daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya saya pribadi dan juga mewakili pengurus Masjid Ahsanul Amala mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami ya, ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Dan juga sebagai pribadi saya mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir atas segala tingkah laku, perkataan yang mungkin ada yang menyinggung bapak-bapak semua ya.
Adapun bapak-bapak mah nggak ada yang salah sama saya. Kalaupun ada udah saya maafkan. Dan mudah-mudahan setelah kita saling memaafkan, fokus ibadah bulan Ramadan, hablum minallah juga kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita semua nanti selesai bulan Ramadan semuanya mendapat gelar atau derajat orang yang bertakwa, dan kita seperti bayi yang baru lahir lagi tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.